Kita lanjut bahas spoiler BTTH season 5 episode 88 sampai 91. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah melewati pegunungan yang cukup luas dengan banyak monster berkeliaran, Griffon tunggangan milik Xiaoyan kali ini telah memasuki kawasan dari kota Horizon. Namun perjalanan mereka segera dihentikan oleh seorang lelaki tua berjubah kuning yang berasal dari klan Duo yang merupakan klan tertua di kota Horizon, serta pemilik satu-satunya dari lubang cacing di kota ini. Lelaki tua itu pun memberikan peringatan dengan tegas jika kendaraan terbang apapun tidak boleh melintasi di atas awan kota Horizon. Xiaoyan segera meminta maaf akan hal ini karena dia tidak tahu tentang aturan kota ini dan dia baru sekali ini berada di kota Horizon. Saat lelaki tua itu mengetahui kelompok Xiaoyan yang tidak bisa diremehkan, apalagi kekuatan Xiao Yixian dengan level seorang dozongnya yang bahkan lebih kuat daripada ketua klan Duo, lelaki tua itu menjadi tampak lebih lembut dan mengurangi ketegasan terhadap kelompok Xiaoyan. Dirinya lalu bertanya, untuk apa tujuan Xiaoyan datang ke tempat ini? Tanpa basa-basi, Xiaoyan mengatakan bahwa dia ingin menggunakan lubang cacing. Namun orang tua itu mengatakan jika saat ini lubang cacingnya sedang bermasalah. Ketua klan Duo sekarang mencari bantuan dari elit seorang dozong demi membantu dirinya memperbaiki lubang cacing ini. Jika Xiaoyan berkenan, silakan dia tunggu untuk beberapa hari. Setelah mendapatkan info tersebut, Xiaoyan pun mendaratkan Griffon di dalam hutan. Setelah turun dari Griffon, Xiaoyan memberikan perintah supaya hewan ini kembali ke Akademi Jianan. Sementara Xiaoyan segera mengajak Xiao Yixian, Xinlan, dan juga Xian untuk mencari penginapan terlebih dahulu. Dan esok harinya mereka akan mengecek masalah pada lubang cacing. Pagi hari pun tiba, Xiaoyan mengajak yang lainnya untuk pergi ke pusat kota demi melihat masalah apa yang telah terjadi pada lubang cacing itu. Ketika di dalam perjalanan, tiba-tiba saja ada seorang gadis muda yang cukup arogan menunggang kuda dan menyuruh semua orang menyingkir dari jalannya. Awalnya, Xiaoyan ingin menghindar, tapi karena kelakuan dari gadis itu semena-mena dengan menabrak banyak orang yang tidak sempat menghindar, membuat Xiaoyan tidak jadi pergi dan dia menghalangi jalur kuda dari gadis berbaju merah itu. Hal tersebut membuat si gadis mengayunkan cambuknya pada Xiaoyan, dan ketika melihat hal ini, Xiaoyan segera menangkap cambuk itu lalu menariknya, yang membuat si gadis berbaju merah terjatuh dari atas kudanya. Si gadis pun sangat marah dan langsung menyuruh dua tetua dengan level Dao Huang bintang 6 dan juga bintang 5-nya untuk memberikan serangan pada Xiaoyan. Namun kedua orang tua itu tidak berani melakukan apapun karena bisa merasakan kekuatan Xiaoyan yang cukup mengerikan. Akhirnya, mereka berdua hanya bisa meminta maaf atas kelakuan dari si gadis berbaju merah. Namun si gadis ini tidak puas dan akhirnya dia mengumpat pada Xiaoyan dengan kata-kata yang sangat kasar dan juga menjijikkan. Tiba-tiba saja Xiao Yixian melesat dengan cepat, kemudian muncul di hadapan si gadis dan memberikan tamparan dengan keras. Melihat hal ini, kedua tetua pun tidak terima dan hendak memberikan serangan pada Xiao Yixian. Namun Xiaoyan segera melesat dan menahan serangan itu dengan tinjunya. Barulah kedua tetua tahu jika Xiaoyan memang sangat kuat seperti yang mereka perkirakan. Kedua tetua kemudian mengatakan bahwa gadis ini merupakan cucu dari ketua klan Duo. Tolong jangan sakiti dia atas nama klan. Si gadis berbaju merah malah menyebut Xiao Yixian sebagai pelacur yang tidak tahu diri karena berani menampar dirinya. Gadis ini pun segera memecahkan giok kecil untuk mengundang kakeknya, Xiao Yixian, yang tidak terima disebut sebagai pelacur, kembali memberikan tamparan pada gadis berbaju merah. Dan tiba-tiba saja dari langit muncul aura yang sangat kuat yang langsung mengatakan, tindakan kalian benar-benar meremehkan klan Duoku. Kemunculan kakek berjubah biru di langit segera membuat gadis berbaju merah mengadu bahwa dia telah ditampar oleh pelacur berbaju putih ini. Mendengar kata-kata pelacur sekali lagi membuat Xiao Yixian sangat marah dan dirinya memiliki niat membunuh yang sangat besar terhadap gadis berbaju merah. Tidak lama kemudian, datanglah 10 orang tetua dari klan Duo, yang salah satunya kemudian memberikan ejekan dengan mengatakan, anak muda dari mana yang berani sombong di kawasan klan Duo? Apakah mereka orang-orang yang bodoh? Dalam sekejap saja, Xiao Yixian mengeluarkan aura dosong bintang 5 yang membuat para tetua itu beserta orang-orang dari klan Duo lainnya menjadi terdiam.
Sementara ketua klan Luo terlihat cukup kaget karena dia bisa merasakan kekuatan dari Xiao Yixian yang bahkan lebih kuat darinya. Jika bertarung, kemungkinan dia tidak akan menang. Kakek itu pun merasa cucunya telah menyinggung orang yang salah. Mulai hari ini, dia akan menertibkan cucunya yang selama ini selalu berbuat seenaknya sendiri. Di sisi lain, Xiaoyan terlihat cukup santai dan juga tidak takut dengan orang-orang dari klan Luo, apalagi dengan ketuanya yang hanya berada di tahap Daozong bintang 5. Tidak perlu Xiao Yixian untuk bertarung, cukup Xiaoyan mengeluarkan boneka setan bumi. Orang tua itu sudah bisa dikalahkan. Ketua klan Luo yang bernama Luo Cheng pun segera meminta maaf pada kelompok Xiaoyan atas insiden hari ini yang dilakukan oleh cucunya, yaitu Luo Yao. Setelah itu, Luo Cheng pun menyuruh para tetua untuk membawa pergi cucunya dari tempat ini. Xian yang tidak senang dengan Luo Yao mengatakan bahwa gadis itu sangatlah bodoh. Teteknya saja yang besar, tapi otaknya kecil. Ucapan Xian membuat Luo Cheng melihat padanya dan dia menjadi terkejut. Karena sebenarnya Luo Cheng bisa merasakan bahwa Xian yang usianya sekitar 14 tahun sebenarnya sudah berada di tahap Douhuang. Xiaoyan yang merasa masalah di tempat ini sudah selesai. Dia pun akan pergi, namun Luo Cheng buru-buru turun dari udara dan sekali lagi meminta maaf atas kejadian hari ini. Dia kemudian menebak jika kelompok Xiaoyan kemungkinan akan menggunakan lubang cacing yang ada di tempat ini. Dan dikarenakan alat itu sedang rusak, sementara sulit menemukan ahli Daozong, Luo Cheng pun meminta pada Xiao Yixian untuk membantunya supaya lubang cacing bisa digunakan kembali. Jika Xiao Yixian mau, maka Luo Cheng akan memberinya imbalan, yaitu inti monster level 7. Xiaoyan bertanya, apakah Luo Cheng memiliki inti monster level 7 dari kalajengking naga langit? Dengan cukup menyesal, Luo Cheng mengatakan tidak punya hal itu, namun dirinya hanya memiliki yang berlevel 6. Apakah ini bisa digunakan untuk bertukar jasa dengan Xiao Yixian? Xiaoyan pun merasa bahwa inti level 6 bisa digunakan sebagai cadangan sebelum menemukan inti level 7. Maka dari itu, Xiaoyan setuju jika Xiao Yixian membantu memperbaiki lubang cacing. Luo Cheng kemudian mengajak kelompok Xiaoyan berjalan menuju alun-alun. Di dalam perjalanan ini, Luo Cheng berusaha mengorek identitas dan juga asal-usul dari kelompok Xiaoyan, namun dia gagal karena Xiaoyan tidak berniat membuka asal-usul dari kelompoknya. Tidak lama kemudian mereka telah sampai di alun-alun yang kali ini sudah banyak para penjaga dari klan Luo yang telah berkumpul bersama dengan dua orang tua bertahap Daozong bintang 2 yang sebenarnya mereka merupakan tetua undangan yang dipanggil untuk membantu memperbaiki lubang cacing. Proses perbaikan pun dimulai. Luo Cheng duduk di tengah-tengah, sementara dia dikelilingi oleh Xiao Yixian dan juga dua tetua undangan. Mereka berempat kemudian menyalurkan kekuatan spasial pada lubang cacing. 2 jam kemudian, lubang cacing itu pun berhasil diperbaiki secara sempurna dan hal ini membuat Luo Cheng cukup senang. Dirinya segera memberikan kotak berisi inti level 6 dari kalajengking naga langit pada Xiaoyan. Sementara Xiaoyan yang buru-buru ingin segera menggunakan lubang cacing untuk menuju dataran tengah, dia pun berpamitan pada Luo Cheng. Dan Luo Cheng sendiri cukup berat hati karena belum mengenal lebih dalam tentang kelompok Xiaoyan, namun mereka sudah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Merasa tidak mampu menahan kelompok dari Xiaoyan, Luo Cheng pun memberikan mereka hadiah tambahan berupa kapal ruang angkasa supaya bisa dipergunakan kelompok Xiaoyan untuk mempermudah perjalanan mereka di dalam lubang cacing. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan menerima hal ini dengan senang hati dan dia segera mengajak kelompoknya untuk melanjutkan perjalanan memasuki lubang cacing, meninggalkan Luo Cheng yang masih penasaran apakah kelompok dari Xiaoyan ini benar-benar orang dari dataran tengah. Setelah memasuki lubang cacing, yang dilihat oleh kelompok Xiaoyan hanyalah terowongan yang sangat gelap dan panjang dengan arus energi yang sudah berlalu lalang. Xin Lan pun menyuruh Xiaoyan mengeluarkan kapal ruang angkasa karena dengan menggunakan benda itu bisa mencapai dataran tengah hanya dalam waktu 20 hari. Untuk bisa menggerakkan kapal ruang angkasa membutuhkan doki untuk dialirkan pada tempat pengemudi. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan pun mengeluarkan benda itu dari dalam cincin penyimpanan dan semuanya pun masuk. Sementara Xiaoyan telah duduk di depan kemudi yang kemudian menyalurkan dokinya untuk melakukan perjalanan dengan kapal ini.
16 hari pun telah berlalu. Xiaoyan tampak kelelahan setelah terus-menerus menggunakan doki untuk menggerakkan kapal ruang angkasa. Tiba-tiba saja dari belakang Xiao Yuxian menawarkan bantuan untuk menggantikan Xiaoyan. Hal ini segera digunakan oleh Xiaoyan untuk beristirahat dan memulihkan tenaganya. Selanjutnya, Xiaoyan mengatakan jika inti level 6 cukup bagus, namun itu belum mencapai syarat sesuai yang tertulis di dalam gulungan resep. Dan Xiaoyan akan menggunakan hal ini sebagai cadangan karena dia tidak ingin gegabah. Xiao Yuxian hanya bisa menurut karena Xiaoyan yang lebih paham tentang hal itu. Xiaoyan kemudian berkata, Xiao Yuxian sebagai seorang teman terlalu menurut padanya. Ucapan itu segera dijawab oleh Xiao Yuxian. Apakah kita hanya sebatas teman? Mendengar hal ini, Xiaoyan pun kaget bukan main. Baru saja dia ingin menjawab ucapan dari Xiao Yuxian. Tiba-tiba saja kapal ruang angkasa mereka terguncang dengan hebat yang membuat Xian dan juga Xinlan menjadi sangat panik. Sementara Xiaoyan melihat terowongan yang ada di depan sana menjadi kabur dan gelap. Melihat hal ini, Xinlan mengatakan jika sebenarnya lubang cacing ini belum sempurna dan dinding spasialnya sangat rawan terhadap serangan dari energi luar. Yang paling ditakutkan adalah badai ruang angkasa. Jika sampai hal itu muncul, yang bisa bertahan selama ini hanyalah seorang di tahap Daosun. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun menjadi panik dan dia menyuruh Xiao Yuxian untuk mempercepat kapalnya. Dalam sekejap, Xiao Yuxian pun menambahkan doki pada tempat pengemudi, yang kemudian doki lainnya pun melilit kapal ini yang membuat kapalnya melesat dengan cepat. 2 hari perjalanan yang cukup menegangkan pun dilalui. Xiaoyan merasa akan segera keluar dari lubang cacing ini. Namun tiba-tiba saja semua orang di dalam kapal bisa mendengar suara hembusan angin yang sangat mengerikan di depan sana. Hal itu membuat wajah semua orang berubah dengan kepanikan. Xinlan mengatakan bahwa itu adalah badai ruang angkasa. Jika bisa melewati badai ini kemungkinan akan langsung keluar dari dalam lubang cacing. Xiaoyan buru-buru mengambil alih kendali dari kapal, sementara Xiao Yuxian berfokus melindungi badan kapal dengan dokinya. Dalam sekejap, kapal pun menerobos badai ruang angkasa yang penuh dengan kekuatan robek dan juga kekuatan hisap yang mengerikan. Xiao Yuxian merasa sangat kewalahan menghadapi kekuatan hisap dan juga robekan dari badai ini. Sementara Xiaoyan buru-buru berteriak supaya Xian memberikan bantuan. Dalam sekejap, Xian mengeluarkan segel dan dia berubah menjadi gadis dewasa, lalu mengeluarkan aura yang membentuk binatang buas yang sangat menyilaukan. Tiba-tiba saja, aura binatang buas milik Xian ini menembakkan sebuah energi yang langsung merobek badai dan akhirnya membuat kapal bisa melaju dengan lancar. Namun detik berikutnya, aura binatang buas milik Xian itu pun hancur akibat kekuatan robek dari badai ruang angkasa yang sangat mengerikan. Hal ini membuat Xian memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Ketika melihat hal itu, Xiaoyan buru-buru menambahkan doki dan akhirnya kapal mereka bisa melesat keluar dengan cepat dari dalam badai ruang angkasa. Xinlan merasa cukup senang karena di depan sana dia bisa melihat pintu keluarnya. Namun masalah belum selesai. Kekuatan hisap dari badai ruang angkasa itu benar-benar sangat mengerikan yang membuat kapal ini tertarik kembali untuk menuju ke dalam badai. Xiaoyan segera berteriak pada Xian supaya mengendalikan kapalnya, sementara Xiaoyan sendiri buru-buru mengeluarkan sayap tulang giok. Dia menghilang yang kemudian muncul di belakang kapal lalu memberikan kekuatan dorong luar biasa dengan dokinya yang membuat kapal akhirnya bisa melesat dengan cepat dan berhasil melewati pintu keluar dari lubang cacing ini. Sementara Xiaoyan sendiri saat ini telah berusaha sekuat mungkin untuk bisa keluar, namun tiba-tiba saja pintu keluar dari lubang cacingnya bergeser. Xiaoyan mengejar pintu itu dan membuatnya tersiksa di dalam badai ruang angkasa. Namun Xiaoyan masih berhasil melewati pintu keluar dari lubang cacing yang sudah bergeser. Kapal ruang angkasa pun telah berhasil keluar dari dalam lubang cacing dan mendarat dengan selamat. Xian saat ini juga telah kembali ke bentuk gadis kecilnya. Dan tiba-tiba saja Xiao Yuxian bertanya di manakah Xiaoyan berada. Karena hingga detik ini Xiaoyan tidak kunjung muncul dari dalam lubang cacing. Setelah melihat segel berkedip warna perak yang ada di tanah, Xinlan mengatakan bahwa sebenarnya Xiaoyan telah berhasil keluar dengan selamat. Namun dirinya telah dikirim ke tempat lain dari dataran tengah ini. Dan Xinlan sendiri tidak mengetahui sebenarnya Xiaoyan dikirim ke daerah mana.
Tubuh Xiaoyan sendiri saat ini terbaring di atas gurun pasir yang cukup luas dengan baju yang sudah compang-camping dan juga luka parah di sekujur tubuhnya. Bahkan Xiaoyan merasa doki di dalam tubuhnya telah benar-benar habis dan dia menderita luka dalam yang cukup parah. Xiaoyan berusaha mengambil pil obat dari dalam cincin penyimpanan. Setelah memakannya, Xiaoyan pun langsung pingsan karena sudah tidak kuat dengan lukanya. 2 hari pingsan. Akhirnya Xiaoyan membuka matanya, namun kali ini dia kaget karena sudah berada di dalam sebuah kereta kuda dengan baju yang juga sudah berganti. Seorang pria parubaya yang berada di dalam gerbong yang sama dengan Xiaoyan pun ketika melihat Xiaoyan telah tersadar, dia langsung mengatakan bahwa dirinya adalah Han Chong dari kota Tianbei yang sedang melakukan konvoi di gurun pasir ini dan tidak sengaja melihat Xiaoyan tergeletak lalu membawanya supaya tidak menjadi santapan dari serigala buas di tempat ini. Xiaoyan berterima kasih atas bantuan dari Han Chong yang kemudian dia menceritakan kenapa dirinya bisa sampai seperti ini karena menemui badai ruang angkasa ketika berada di dalam lubang cacing. Han Chong cukup kaget karena Xiaoyan bisa lolos dari badai ruang angkasa dan tidak heran jika tubuhnya memiliki luka yang sangat parah. Selanjutnya Xiaoyan bertanya, apakah tempat ini merupakan dataran tengah? Han Chong pun mengatakan benar, tapi tempat ini merupakan wilayah bagian utara. Xiaoyan bertanya kembali, apakah menara pil dari tempat ini cukup jauh? Han Chong menjawabnya jauh. Hal itu membuat Xiaoyan langsung terdiam dan merenung sejenak. Dirinya memikirkan nasib dari Xiao Yixian dan juga yang lainnya yang kemungkinan mendarat dengan selamat, namun tidak tahu mereka telah mendarat di wilayah yang mana. Detik berikutnya, Han Chong menyuruh Xiaoyan kembali beristirahat untuk memulihkan kondisinya. Jika ada keperluan lain, segera hubungi Han Chong saja. Setelah mengatakan hal ini, Han Chong pun meninggalkan Xiaoyan supaya bisa beristirahat. Dia keluar dari dalam gerbong kereta dan pindah ke gerbong yang lainnya. Sementara Xiaoyan saat ini berpikir, setelah memulihkan kondisinya dia akan menyelidiki tentang aula jiwa serta mencari Feng Xunzi dan identitas kekuatan di belakang Xiao Xuner. Xiaoyan pun mengambil posisi duduk bersila lalu memejamkan mata untuk memulihkan kekuatan dan juga luka di tubuhnya. Setelah beberapa saat pemulihan, Xiaoyan merasa doki di dalam tubuhnya sedikit terisi dan dia pun membuka tirai dari kereta ini untuk melihat situasi yang ada di luar. Xiaoyan melihat ada banyak kereta konvoi. Detik berikutnya terdengar suara orang tertawa. Xiaoyan kemudian menoleh dan itu merupakan Guito, orang yang pertama kali melihat Xiaoyan tergeletak di gurun pasir wilayah utara. Guito tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan selamat setelah melihat luka di tubuhnya yang benar-benar parah. Raut wajahnya cukup senang karena dengan selamatnya Xiaoyan, maka Guito memenangkan taruhan dengan rekannya dan Xiaoyan berterima kasih pada Guito, kemudian memanggilnya kakak. Panggilan itu membuat Guito sangat bahagia dan dia berjanji akan melindungi Xiaoyan dengan kekuatannya. Yang saat ini Guito berada di tahap Dowling bintang 2. Tidak lama kemudian muncullah Han Chong yang menyuruh Guito serta teman-temannya untuk tidak mengganggu Xiaoyan terlebih dahulu. Detik berikutnya Han Chong pun memberikan perintah pada Guito dan juga yang lainnya untuk mendirikan tenda dan juga berjaga karena malam sudah hampir tiba dan mereka malam ini akan berkemah di atas bukit. Detik berikutnya, Han Chong pun bertanya apakah Xiaoyan sudah bisa berjalan. Xiaoyan pun segera keluar dari dalam kereta dan dia mencoba berjalan meskipun agak sedikit terhuyung. Setelahnya, Han Chong berpamitan karena akan mengurus yang lain di dalam pendirian tenda ini. Sementara Xiaoyan sendiri berjalan-jalan di dalam camp dan dia duduk sebentar untuk melihat banyaknya tenda yang sudah didirikan. Dia bisa merasakan dengan kekuatan jiwanya bahwa sebagian besar orang yang ada di dalam konvoi ini berada di tahap Dowling dan yang paling lemah berada di tahap Dadoshi. Tiba-tiba saja tatapan mata Xiaoyan melihat salah satu kereta kuda yang cukup mewah dan dari sana dia bisa merasakan bahwa di dalamnya ada seorang yang cukup kuat. Dan sepertinya orang itu merupakan pimpinan dari konvoi ini. Tidak lama kemudian seorang keluar dari dalam kereta kuda yang mewah itu dan Xiaoyan cukup kaget karena ternyata yang keluar adalah seorang gadis yang sangat cantik. Melihat wajahnya, Xiaoyan merasa tidak asing dengan gadis ini. Namun dia tidak ingat kapan pernah melihat wajah seperti itu. Gadis cantik itu pun mendekati Xiaoyan dan mengatakan
Kau seharusnya adalah orang yang telah diselamatkan oleh Hancong, bukan? Menurut aturan semua orang yang ikut di dalam konvoi ini tidak boleh diam dan menonton. Mereka harus saling membantu. Karena kau sepertinya belum pulih total, setidaknya kau tidak keberatan jika hanya membantu memasang pagar. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, gadis cantik itu pun kembali berkata, "Perkenalkan, aku adalah Hansu, pimpinan konvoi ini. Kau bisa mencariku jika ada masalah. Jika kinerjamu bagus, aku bisa mengizinkanmu bergabung dengan penjaga klan Han ketika sampai di kota Tianbei. Meski hal itu tidak membuatmu kaya, setidaknya bisa menyambung hidupmu. Makanlah obat ini untuk menyembuhkan sebagian lukamu. Kita akan segera melewati wilayah ular iblis Siamang, dan kau harus berhati-hati serta bersembunyi di dalam kereta dan jangan keluar." Setelah mengatakan hal ini, Hansu pun pergi meninggalkan Xiaoyan. Sementara Xiaoyan masih penasaran dengan siapa Hansu ini. Kenapa wajahnya tidak asing? Apakah di masa lalu mereka pernah bertemu? Malam harinya, di perkemahan, Xiaoyan pun ikut berkumpul dengan kelompok dari Hancong dan juga yang lainnya di dekat api unggun. Mereka bersenda gurau sambil meminum anggur. Tiba-tiba saja Hansu keluar dari dalam tenda perkemahan dan dia duduk tidak jauh dari kelompok Xiaoyan. Kemudian memakan sedikit daging panggang dan setelah itu mewanti-wanti Hancong dan juga yang lainnya untuk tidak banyak minum karena malam ini mereka harus berjaga serta esok harinya mereka harus bersiap melewati tempat dari ular iblis Siamang. Setelah mengatakan hal ini, Hansu pun segera masuk kembali ke dalam tendanya. Dalam sekejap, suasana di tempat ini menjadi cukup tegang. Setelah mendengar nama ular iblis Siamang, Hancong membubarkan pesta minum dan menyuruh yang lainnya untuk berjaga. Sementara Xiaoyan bertanya, kenapa tampaknya kelompok ini cukup takut dengan ular iblis Siamang? Memangnya dia siapa? Hancong menceritakan bahwa ular iblis Siamang berasal dari klan ular iblis dengan level 6 dan saat ini bentuknya telah berubah menjadi seperti manusia akibat meminum pil pengubah bentuk. Dengan level 6, setiap orang yang melewati kawasan dari Siamang harus membayar harga yang cukup mahal. Jika tidak, mereka tidak akan dibiarkan bisa bertahan hidup dan lolos dari tempat itu. Siamang ini cukup kejam. Selain itu dikabarkan bahwa dirinya baru saja naik ke level Dohuang. Sementara di dalam kelompok ini, yang paling kuat adalah Hansu yang berada di level Dohuang bintang 3. Namun hal itu masih memiliki jarak yang sangat jauh untuk bisa menentang Siamang. Hancong berharap semoga besok kelompoknya ini tidak dimintai bayaran dengan harga yang sangat mahal ketika melewati kawasan dari Siamang. Setelah mengatakan hal ini, Hancong pun berpisah dengan Xiaoyan karena mereka harus beristirahat di dalam tendanya. Xiaoyan tidak langsung tidur, sebaliknya dia berkultivasi untuk memulihkan sebagian kekuatannya. Esok hari pun tiba. Tenda-tenda yang ada di tempat ini segera diberesi dan konvoi pun dilanjutkan. Hansu kali ini menemui Xiaoyan dan kemudian menyuruhnya untuk tidak keluar dari dalam kereta ketika melewati kawasan dari Siamang. Setelah mengatakan hal itu, Hansu pun menyuruh semuanya untuk bergerak. Sementara Xiaoyan secara diam-diam mengagumi ketegasan dari seorang Hansu dan dia hanya ingin melihat dan juga menunggu. Jika terjadi kecelakaan pada kelompok ini, maka Xiaoyan akan keluar untuk memberikan bantuan pada mereka. Kelompok konvoi dari Hansu sudah sampai di ngarai 10.000 ular. Hancong menyuruh semuanya untuk waspada dan menaburkan bubuk ular supaya tidak ada gangguan dari para ular yang ada di ngarai ini. Sementara Xiaoyan melihat banyak orang yang setiap harinya bercanda sekarang telah berubah menjadi sangat tegang, seolah akan menemui bencana yang besar. Hancong kemudian mendekati Xiaoyan dan meminta tolong jika terjadi sesuatu pada kelompok ini, maka Xiaoyan harus segera membawa pergi Hansu. Xiaoyan yang penasaran pun mengatakan, jika sudah membayar harga, seharusnya mereka tidak akan dapat masalah lagi, bukan? Namun Hancong bergidik, iblis Siamang itu adalah penikmat wanita. Jika dia tahu di dalam konvoi ini ada wanita yang cantik, pasti dia akan segera menangkap wanita itu dan dijadikan pemuas nafsunya. Jadi inilah alasan kenapa kelompok dari Hancong menjadi sangat menegang, karena mereka khawatir jika Hansu ditangkap oleh Siamang. Xiaoyan kemudian menghibur Hancong dengan mengatakan bahwa kelompok ini tidak akan terjadi apapun. Setelah beberapa saat menyusuri ngarai, kelompok Hancong merasa cukup lega karena sudah melihat pintu keluar dari ngarai ini.
Namun tiba-tiba saja semuanya tidak semulus yang dipikirkan banyak orang. Saat ini banyak ular keluar dan menghadang kelompok dari Hancong. Bahkan di antara mereka ada ular-ular raksasa yang langsung menyemburkan racun dan mengepung kelompok dari Hancong. Tidak lama kemudian muncullah Siamang dengan bentuk ular berbadan manusia yang langsung mengatakan kelompok bodoh, apakah mereka pikir bisa keluar dengan mudah dari ngarai ini. Hancong pun menawarkan upeti. Hal itu membuat Siamang cukup senang dan Hancong bertanya apakah mereka sudah boleh lewat. Siamang menjawab boleh, tapi tinggalkan wanita yang ada di dalam kereta. Dalam sekejap saja, semua orang menjadi sangat panik karena keberadaan dari Hansu telah diketahui oleh Siamang. Detik berikutnya, Hansu pun segera keluar dari dalam kereta dan dirinya mengeluarkan sayap doki lalu meluncur ke arah Siamang. Adu pukulan pun terjadi. Hansu terlempar mundur karena dia bukan tandingan dari Siamang. Hancong kemudian mengancam akan melaporkan tindakan dari Siamang ini terhadap pimpinan dari klan Han jika berani macam-macam terhadap Hansu. Siamang tidak takut karena dia akan membunuh semua orang supaya tidak meninggalkan jejaknya. Siamang kemudian menyuruh anak buahnya meluncur untuk memusnahkan semua orang yang ada di tempat ini. Tepat ketika banyak ular mendekati kelompok dari Hancong, tiba-tiba saja ada bola api yang meluncur dari langit yang langsung mengubah ular-ular itu menjadi debu. Adegan ini membuat banyak orang sangat kaget dan Siamang kemudian berteriak, siapa yang telah memberikan serangan? Penolong misterius itu yang tidak terlihat pun kali ini tidak merespon ucapan dari Siamang dan hal itu membuat Siamang sangat marah. Dia sekali lagi menyuruh anak buahnya yang tersisa untuk memberikan serangan pada kelompok Hancong dan lagi-lagi bola api keluar dari langit kemudian memusnahkan seluruh anak buah dari Siamang. Tatapan mata Hansu menyapu seluruh tempat ini dan dia penasaran sebenarnya siapa yang telah memberikan pertolongan. Tiba-tiba saja Hansu melihat pada kereta yang di dalamnya ada Xiaoyan. Dia curiga jika penolong ini adalah Xiaoyan. Siamang pun berteriak ke langit dan dia meminta maaf jika telah menyinggung tuan yang hebat. Namun masalah ini merupakan urusan pribadinya dengan orang-orang yang ada di tempat ini. Penolong misterius itu pun pada akhirnya buka suara dan menyuruh Siamang untuk segera pergi dari tempat ini dalam waktu 10 detik. Jika tidak, maka dirinya akan dimusnahkan. Siamang merasa diremehkan dan dia malah bergerak menuju Hansu untuk menculiknya. Tepat ketika tangan Siamang menyentuh pundak dari Hansu, tiba-tiba ada serangan tinju yang tidak terlihat menghantam dada Siamang dan membuatnya terlempar mundur sambil memuntahkan darah. Siamang terlihat sangat kaget, lalu dia berteriak jika yang menghantamnya adalah kekuatan spiritual yang hanya dimiliki oleh seorang alkemis. Tidak lama kemudian, sekali lagi tinju spiritual meluncur dan hal itu membuat Siamang merasakan kekuatan yang sangat menakutkan. Hal ini membuat Siamang kabur secepat mungkin. Kelompok Hancong pun menjadi lega. Sementara Hansu berkata ke arah langit, mengucapkan terima kasih pada orang misterius yang telah menolongnya. Jika berkenan, Hansu ingin melihat si penolong supaya bisa memberikan imbalan atas bantuannya. Penolong itu pun mengatakan jika dirinya tidak sengaja melewati tempat ini dan hanya bantuan kecil saja, tidak perlu imbalan apapun. Suara dari penolong itu pun menghilang. Hansu terlihat cukup kecewa karena tidak bisa melihat siapa orang yang telah menolong dirinya. Yang kemudian Hansu mengajak semuanya melanjutkan perjalanan ini. Sementara tatapan matanya terus melihat pada kereta milik Xiaoyan. Dia masih curiga kemungkinan penolong itu adalah Xiaoyan di dalam kereta sendiri. Xiaoyan yang sedang duduk bersila mulai membuka matanya secara perlahan. Dia memegang dada dan kemudian terbatuk dengan keras karena Xiaoyan telah menggunakan kekuatan spiritual dalam kondisi yang masih terluka. Yang sebenarnya penolong misterius itu memanglah Xiaoyan. Setelah meninggalkan ngarai 10.000 ular, sepanjang hari, Hancong dan juga kelompoknya membicarakan penolong misterius yang telah membantu mereka dan kemungkinan adalah seorang alkemis level 6 atau lebih karena bisa melukai seorang dohuang seperti Siamang hanya dengan satu pukulan energi spiritual. Xiaoyan yang berada di dalam kereta hanya bisa tertawa di dalam hati setelah mendengar obrolan dari kelompok Hancong ini. Tiba-tiba saja Hancong masuk ke dalam kereta milik Xiaoyan dan menanyakan apakah Xiaoyan baik-baik saja. Kemudian Hancong menceritakan pada Xiaoyan bahwa kelompoknya benar-benar beruntung
mendapatkan bantuan dari orang misterius yang telah mengusir Siamang. Mendengar cerita itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum dan ikut memuji kekuatan dari penolong misterius tersebut. Padahal penolong itu adalah Xiaoyan sendiri. Xiaoyan pun mengalihkan cerita dari Han Chong dengan menanyakan apakah kota Tianbei masih jauh, dan Han Chong mengatakan sepertinya 6 hari lagi mereka akan segera sampai. Xiaoyan terdiam kemudian berkata dalam hati, 6 hari ini aku harus sembuh total. Ditakutkan ketika berada di dalam kota Tianbei akan bertemu dengan masalah yang tidak bisa dihindari. Han Chong kemudian berpamitan keluar, sementara Xiaoyan menggunakan waktunya untuk berkultivasi. Selama perjalanan selanjutnya, Han Chong maupun kelompoknya tidak mengganggu Xiaoyan karena mereka tahu Xiaoyan butuh istirahat penuh. Sore hari pun tiba. Konvoi ini sekali lagi berhenti dan mendirikan tenda karena mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan di malam hari. Xiaoyan segera keluar dari dalam kereta dan ikut bantu-bantu. Hansu yang berada di luar kereta terus melihat pada Xiaoyan, merasa risih. Xiaoyan pun bertanya, apakah ada sesuatu yang salah dengan dirinya? Pertanyaan itu membuat Hansu kaget, yang kemudian mendekati Xiaoyan. Dia segera meraih tangan dari Xiaoyan, kemudian menyalurkan dogi ke dalam tubuh Xiaoyan untuk menyelidiki kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Karena Xiaoyan telah menyembunyikan kekuatan aslinya, maka Hansu hanya bisa merasakan luka di dalam tubuh Xiaoyan. Dirinya menarik pandangan dari Xiaoyan yang kemudian menyuruhnya untuk beristirahat. Ditakutkan lukanya tambah parah, namun Xiaoyan tidak ingin melakukan hal itu, dan malam hari pun tiba. Dalam sepanjang malam ini Xiaoyan tidak keluar dari dalam tendanya karena dia fokus berkultivasi. Setelah pagi harinya, dia membuka mata dan Xiaoyan merasa dogi di dalam tubuhnya telah sedikit pulih. Namun Xiaoyan merasa sangat kaget karena di dalam doginya ini terdapat bercak energi berwarna perak. Xiaoyan tahu jika ini merupakan energi spasial yang hanya dimiliki oleh seorang di tahap Dozong ke atas, dan bahkan mereka yang berada di tahap Dozong sebenarnya cukup kesulitan mengendalikan energi spasial ini. Tidak menyangka energi spasial itu akan benar-benar bercampur dengan dogi dari Xiaoyan. Dirinya paham dari mana mendapatkan energi ini, karena ketika kekuatan spasial di dalam lubang cacing dihancurkan oleh badai ruang angkasa, ternyata kekuatan itu tidak lenyap dan sebaliknya malah bercampur dengan dogi milik Xiaoyan. Memikirkan hal ini membuat Xiaoyan tersenyum karena ini merupakan berkah di dalam bencana. Setelah penyembuhan selama beberapa hari, kekuatan Xiaoyan sudah 80% pulih dan cedera di tubuhnya juga sudah sembuh. Meski begitu, Xiaoyan masih tidak mengungkapkan kekuatan aslinya dan menyembunyikan kekuatan itu karena dia menghindari pemujaan yang sangat membosankan. Dirinya senang berbaur dan juga bercanda dengan kelompok Han Chong. Jika mereka mengetahui Xiaoyan merupakan orang yang kuat, maka candaan itu tidak akan ada lagi dan hanya akan berubah menjadi penghormatan. Hal itu membuat Xiaoyan merasa cukup bosan. Selain itu, selama beberapa hari ini sikap dari Hansu cukup aneh. Dia sering menemui dan juga mengobrol dengan Xiaoyan. Jelas Xiaoyan mengetahui sebenarnya Hansu ini mengorek identitas dari seorang Xiaoyan. Maka dari itu, Xiaoyan hanya menjawabnya dengan candaan. Ketika kemah pada hari kelima, Hansu mendapatkan surat yang dikirim dengan seekor burung. Hal itu membuat wajah dari Hansu menjadi sangat tegang. Sementara Han Chong bertanya ada apa. Hansu mengatakan surat ini berasal dari klan yang mengatakan bahwa klan Hong akan menyerang klan Han dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Selain itu, ketua klan Hong berniat menikahkan Hansu dan juga kakaknya dengan Hong Chen. Tujuan utamanya pasti adalah untuk menyingkirkan tekanan dari klan Han dan ingin menguasai kota Tianbei sendirian. Mendengar hal ini, Han Chong menjadi sangat marah karena klan Hong benar-benar licik. Hansu pun kembali masuk ke dalam tenda, sementara Han Chong duduk di sebelah Xiaoyan yang ada di dekat api unggun. Xiaoyan bertanya, siapa itu klan Hong? Tampaknya klan Han ini sangat takut pada mereka. Han Chong mengatakan bahwa klan Hong adalah yang terkuat di kota Tianbei saat ini. Alasan mereka menjadi yang terkuat adalah Hong Chen, putra mahkota, telah berhasil bergabung dengan pavilion petir angin, dan itu memberikan tekanan tersendiri terhadap klan Han. Yang kemudian Han Chong pun mengatakan setelah sampai di kota Tianbei, dia akan meminta Hansu memberikan Xiaoyan upeti, yang kemudian pergi dari tempat ini. Ditakutkan Xiaoyan akan terseret di antara masalah antara klan Han dan juga klan Hong.
Setelah mengatakan hal ini, Han Chong pun menyuruh semua orang untuk bubar dan kemudian tidur. Karena esok hari, mereka harus siaga siapa tahu mendapatkan serangan dari klan Hong. Sementara Xiaoyan yang masih duduk di dekat api unggun, dia berkata dalam hati, sungguh merepotkan. Sepertinya mereka sekali lagi akan membutuhkan bantuan dariku. Pagi hari pun tiba, konvoi ini pun melanjutkan perjalanan. Dan siang harinya, mereka sudah memasuki wilayah dari kota Tianbei. Tiba-tiba saja, ada serangan anak panah yang meluncur. Dan hal itu berhasil ditangkis oleh kelompok dari Han Chong. Tidak lama setelahnya, muncullah dua tetua klan Hong, yaitu Hong Mu dan juga Hong Li. Mereka berdua berada di tahap Do Huang bintang 4. Kedatangan dua tetua dari klan Hong itu sebenarnya adalah untuk membawa Hansu menuju klan Hong. Namun Hansu menolaknya dan dia memilih untuk melakukan perlawanan. Akhirnya Hansu pun bertukar pukulan dengan Hong Li yang membuatnya terpental. Dalam sekejap, raut wajah Hansu menjadi sangat pucat. Hong Li pun kembali muncul di hadapan Hansu untuk memberikan serangan dengan telapak tangannya. Tepat ketika serangan itu akan mengenai tubuh dari Hansu, tiba-tiba saja ada serangan yang tidak terlihat membentur tubuh dari Hong Li dan membuatnya terlempar mundur. Detik berikutnya, ada suara yang bergema membuat banyak orang kaget. Jabingan tua beraninya menggertak anak muda. Dengan tindakan ini, kalian benar-benar memalukan. Apakah kulit wajah kalian sudah sekeras badak sehingga tidak tahu malu? Banyak orang mencari sumber suara itu sementara tatapan mata dari Hansu melihat pada kereta milik Xiaoyan. Mata Hong Li dan juga Hong Mu pun juga mencari sumber suara. Karena tidak menemukan, mereka pun kemudian mengatakan masalah ini terjadi antara klan Hong dan juga klan Han. Orang luar dilarang ikut campur. Sementara kelompok dari Han Chong masih mencari siapa yang sebenarnya telah menolong mereka. 2 kali mendapatkan bantuan misterius. Ini bukanlah sebuah kebetulan. Tidak lama kemudian Xiaoyan keluar dari dalam kereta. Tatapan mata kelompok Han Chong dibuat kaget yang kemudian mereka berteriak, Xiaoyan. Sementara Hansu hanya tersenyum sambil mengatakan, sudah kuduga bahwa itu sebenarnya adalah dirimu. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, naluri seorang wanita benar-benar menakutkan. Sambil tertawa, Hansu pun menjawabnya, mampu bertahan hidup dengan luka yang sangat parah tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Han Chong kemudian menyela, saudara Xiaoyan, apakah sebenarnya orang misterius yang telah menolong kita adalah dirimu? Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Sementara kelompok Han Chong tidak menduga bahwa orang yang telah mereka puja-puji sepanjang perjalanan sebenarnya adalah Xiaoyan yang ada di antara mereka. Hong Li dan juga Hong Mu melihat pada Xiaoyan lalu mengatakan, orang asing dilarang ikut campur di dalam masalah ini. Xiaoyan hanya menjawabnya bahwa dia adalah pelindung dari Hansu. Tidak ada yang bisa membawa Hansu pergi di bawah perlindungannya. Xiaoyan menyuruh Hansu dan juga yang lainnya untuk mengikuti Xiaoyan melanjutkan perjalanan ini. Melihat hal itu, Hong Li dan juga Hong Mu merasa sangat diremehkan. Karena sudah kehilangan kesabaran, Hong Li menyuruh anak buahnya untuk memberikan serangan pada kelompok Hansu. Tiba-tiba saja Xiaoyan mengangkat tangannya dan membuat banyak anak buah dari Hong Li seperti terbakar api, lalu memuntahkan darah dari dalam mulut mereka sebelum akhirnya pingsan. Melihat kekuatan dari Xiaoyan ini, Han Chong pun sangat terkejut dan dia tahu jika serangan itu mirip seperti serangan yang telah memusnahkan ular, anak buah dari Xiamang. Tapi sepertinya Xiaoyan menahan kekuatannya. Jika tidak, maka kemungkinan anak buah dari Hong Li sudah berubah menjadi debu. Melihat anak buahnya dilukai, Hong Mu dan juga Hong Li pun menggabungkan kekuatan Doki yang saat ini berubah menjadi naga api, kemudian meluncur ke arah Xiaoyan. Tiba-tiba saja Xiaoyan mengeluarkan api hijau yang langsung menghancurkan naga api tersebut, membuat Hong Li dan juga Hong Mu terlempar. Karena tahu tidak bisa menghadapi kekuatan dari Xiaoyan, mereka berdua pun memilih untuk kabur. Sementara Xiaoyan hanya tersenyum lalu mengatakan, karena kalian berani datang ke tempat ini, maka kalian tidak boleh pergi. Xiaoyan mengangkat tangan dan mengeluarkan api hati untuk menangkap Hong Li dan juga Hong Mu. Dalam sekejap saja mereka langsung memuntahkan darah segar. Xiaoyan kemudian menghilang dan muncul di belakang mereka, lalu menjentikan jarinya dan membuat Hong Li serta Hong Mu kehilangan kesadaran.
Xiaoyan kemudian membawa tubuh mereka berdua dan melemparkannya di hadapan Hansu sambil mengatakan, kedua orang ini akan menjadi urusan kalian. Kelompok Hansu hanya bisa tercengang melihat dua orang tetua yang dianggap hebat dan juga terkenal dari klan Hong sebenarnya bisa dikalahkan dengan mudah oleh Xiaoyan, dan banyak orang kini berkata dalam hati, sekuat apa Xiaoyan sebenarnya? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan akan mendapatkan masalah dengan klan Hong karena dia sudah menangkap dua tetua mereka? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.